Selamat pagi semua yang di Indonesia, Selamat pagi. ya, yang di Australia juga, yang di Amerika, Kanada. Selamat sore. Ada berapa saudara yang ikuti dari Belgia, dari Belanda, dari Jerman. Selamat tengah malam. Ya, saudara sudah tengah malam di sana. Baik, kita belajar hari ini. Buat kita, kata kasih karunia itu tidak asing lagi. Hari-hari kita mendengar kasih karunia, anugerah, ya. Saudara, tapi kalau kita lupa akan dasarnya. Siapa kita? Seharusnya setiap kita manusia tidak layak mendapat kasih karunia itu karena semua dosa dan kejahatan yang kita buat. Tapi karena Bapa di surga yang menjadikan kita manusia adalah milik kesayangannya, maka Dia memberikan kasih karunia atau anugerah buat hidup kita. Untuk apa? Nah, perhatikan. Bukan untuk membalas kasihnya yang begitu besar kepada kita. Tidak. Kalau kita sadar sudah menerima kasih karunia, pengampunan, pembebasan, penebusan, saudara, maka ada sesuatu yang kita ingin buat. Maaf, berapa bulan yang lalu Indonesia digemparkan dengan dua kata yang salah satunya hampir kita tidak pernah dengar. Dan itu diberikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, kepada dua terpidana. Muncul dua kata abolisi dan amnesti. Wah, gempar. Ya, wah, diskusi. Ternyata banyak di antara kita sangat asing mendengar kata abolisi. Kalau amnesti kita sering dengar. Ya, amnesti itu pengurangan hukuman. Presiden hanya seorang presiden yang bisa memberikan amnesti. Dan biasanya kepada terdakwa terpidana mati, kalau dapat amnesti maka turun seumur hidup. Ukuran hukumannya. Tapi abolisi itu beda. Abolisi itu kalau saya klik bahasa Inggris abolition menjadi bahasa Indonesia itu pembebasan. Dianggap tidak berbuat salah. Kalau sempat nanti kita lihat, wow, dianggap tidak berbuat salah. Nah, Petrus mendapat abolisi dari Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, 7 kali dia menyangkal. Nah, bagi yang kaget, loh, bukan 3 kali, bukan, 7 kali. 3 kali terjadi di halaman rumah besar Imam Kayafas. Itu 3 kali. Yang keempat, Petrus menyangkal. Waktu Maria Magdalena sebagai murid pertama yang menemukan, yang mengetahui Yesus bangkit. Dia pagi-pagi ke kubur, ternyata kubur kosong. Masih ingat? Wih, dengan bergegas Maria Magdalena lari memberitahukan saudara-saudaranya, termasuk Petrus. Petrus nggak percaya. Mendengar berita itu, maka rombongan murid yang kedua dipimpin oleh Maria, ibu Yesus, dengan murid perempuan yang lain untuk ngecek kebenaran berita dari Maria Magdalena. Mereka menemukan kosong. Pulang mereka ke kota, memberitahukan kepada yang lain, termasuk Petrus. Dia tidak percaya. Ini yang kelima. Yang keenam, ketika dua murid lagi yang kecewa juga, ya Yesus mati. Mana janjinya akan menegakkan kerajaan bagi Israel?
Dalam kekecewaan mereka dua pulang kampung ke Emmaus. Kita semua tahu kisah itu. Yesus menghampiri mereka. Perjumpaan terjadi. Kaget mereka. Lalu mereka cepat-cepat balik lagi ke Yerusalem. Memberitahukan, kami ketemu guru. Dia bangkit. Keenam kalinya, Petrus tidak percaya. Klimaks dari penyangkalan ini, dia kembali ke Danau Galilea untuk menangkap ikan. Padahal di Lukas 5, pertama kali dia berjumpa dengan Yesus yang masih bernama Simon. Wah, Simon mengalami perjumpaan yang spektakuler. Hidupnya berubah karena dia tidak pernah mengalami mujizat begitu hebat. Dia tersungkur, tulisan Lukas. Aku tinggalkan semuanya guru, aku ikut engkau. Lalu Tuhan Yesus memberikan dua hal yang hebat. Mulai hari ini namamu Petrus. Dan yang kedua, mulai hari ini kamu bukan penangkap ikan, penjala ikan, tapi penjala manusia. Loh, dalam perjalannya waktu dia kecewa. Kok kembali nangkap ikan? Berarti selama dia jadi murid Yesus, maaf ya, ini ayatnya nggak ada. Nggak percaya juga nggak apa-apa. Cuma karena saya guru sekolah minggu, jadi saya menerangkan kepada murid-murid saya. Rupanya perahu dan jala Petrus masih disimpan di gudang rumahnya. Maka itu ketika dia kecewa, putus asa, kan kita pernah ngalami bukan hal seperti itu. Dan dalam kondisi seperti itu, kalau masa lalu kita masih ada pernak-pernik yang kita nggak pernah buang habis, maka pernak-pernik dari sisa hidup yang lama akan muncul untuk mengajak kita balik. Nah, rupanya itu. Dia kembali nangkap ikan, tapi penyangkalan ketujuh ini sadis dan ganas. Karena dia ngajak murid yang lain. Termasuk murid kesayangan, yaitu Yohanes. Nah, kok goblok juga ya yang lain ikut? Oke lah, urusan mereka. Masih ingat? Begitu semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa. Ketika mereka mau kembali ke darat, ada pribadi yang sedang berdiri di pinggir pantai masih gelap. Dan ada api unggun, ditulis begitu di kitab Yohanes. Nggak ada yang tahu kalau itu guru mereka. Tiba-tiba pribadi ini bertanya, anak-anak, dapat ikan gak? Saudara, Yohanes murid ini yang pertama tahu. Itu guru. Wah, si Petrus kaget. Alkitab menulis dia terjun, maaf dengan telanjang, karena syok. Begitu sampai di pinggir pantai, ini loh abolisi. Ini abolisi. Dianggap tidak pernah bersalah. Ayo sarapan Simon. Templakan dan teguran yang luar biasa. Simon. Kenapa Tuhan Yesus menyebut dengan nama lama? Simon, anak Yunus. Saya percaya kalau saya Petrus hari itu, ketika guru yang hebat ini menyodorkan ikan bakar pagi itu. Nah, ini intermezzo. Menurut ayat itu, ternyata Yesus tentu hobinya makan ikan. Jadi kalau ada di antara kita yang mengaku murid Yesus tidak suka ikan, halo, harus diperiksa kemurniannya. Maaf ya intermezzo. Ikan itu sehat loh saudara. Saya jauh lebih suka ikan daripada daging. Ayo yang belum suka ikan, ingat Menteri Susi pernah ngomong, ayo makan ikan. Betul itu sih. Kalau saya Petrus, ini bahasa Surabaya, gak kolu ngelek, gak sampai bisa telan makanan itu.
di hadapan orang yang saya sangkali sampai 7 kali, yang mana dia pernah menolong saya. Ingat loh, hanya Petrus satu-satunya murid yang pernah mengalami semua mujizat Yesus. Yang lain nggak pernah ngalami jalan di atas air. Nggak pernah ngalami mertua sakit jadi sembuh. Nggak pernah ngalami telinga yang dipotong Petrus disambung lagi. Hanya Petrus. Itu abolisi. Dan hebatnya lagi abolisi itu, oh ini dia, terima kasih Filipus, perbedaan dengan amnesti. Saya baca ya, amnesti itu mengampuni dan menghapus semua akibat hukum pidana dari perbuatan yang telah dilakukan sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi. Abolisi menghentikan atau menghapus proses tuntutan pidana yang masih berjalan. Naik lagi, Phil. Dengan demikian, abolisi adalah tindakan hukum yang menghentikan proses penuntutan pidana sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, yang merupakan bagian dari hak prerogatif presiden dan memerlukan pertimbangan dari DPR. Nah, Petrus yang dikembalikan ke nama lama jadi Simon, itu menerima pengampunan total. Dianggap nggak pernah buat salah. Bayangkan. 7 kali menyangkal. Ketika berjumpa pertama kali dengan Tuhan Yesus, tidak satu pun kata, bukan kalimat, kata saja tidak tersebut dari mulut Yesus untuk mengungkit kekurang ajaran Petrus. Tidak satu kata pun. Ayo makan. Dengan 3 kali pertanyaan, masing-masing punya perbedaan persepsi dan pengertian, nggak apa-apa. Ada yang berkata kasih agape, kasih apa, oke lah. Tapi yang penting Petrus nggak bisa jawab. Dengan kalimat terakhir dia berkata, engkau kenal hatiku, Guru. Artinya, silakan Tuhan yang menilai. Apakah aku betul-betul mengasihimu? Lalu ini yang luar biasa. Tugas yang diberikan kepada Tuhan Yesus pagi itu, di hadapan orang yang pernah 7 kali menyangkal Yesus, beri makan domba-dombaku. Wow, ini luar biasa. Artinya apa? Artinya Simon harus menjadi wakil Tuhan Yesus. Sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia kembali ke surga. Wow. Berarti Tuhan Yesus siap diwakili oleh pribadi yang rusak, kacau, menyangkal. Ayo saudara, hari ini kita menyadari. Izinkan saya memberi ilustrasi begini. Ya, kalau saudara pemilik sebuah perusahaan yang sedang jaya, produksi perusahaan saudara itu sangat dicari oleh konsumen. Tiba-tiba 3 bulan terakhir kok merosot hasilnya. Kenapa ini? Ketika diselidiki, ternyata ketahuan salah satu bagian penting di perusahaan saudara, saya nggak sebut apa posisinya, beda-beda. Itu tiap kali ada pelanggan telepon mau beli, ternyata salah satu orang penting di perusahaan saudara ini berkata, jangan beli lagi di sini, sudah nggak benar produksinya, banyak palsunya, banyak begini. Nah, pelanggan-pelanggannya percaya karena yang ngomong ini orang penting di perusahaan itu. Jadinya merosot pendapatan. Nah, sebelum saudara pemilik perusahaan memecat orang ini, dia tahu bahwa sudah ketahuan kejelekannya, dia ngundurkan diri. Ya sudah,
Nah, setelah dia keluar, saudara tata kembali perusahaan saudara, bangkit lagi dalam waktu singkat. Puji Tuhan. Berapa saat kemudian, entah berapa lama, mantan orang kepercayaan saudara ini balik melamar ke perusahaan saudara. 90 sekian persen pasti saudara sebagai pemilik direktur utama ya nggak akan terimalah, sudah merusak kok. Tapi kalau saudara masih punya hati Yesus sedikit saja, saudara akan terimalah. Tapi posisinya turun. Ya jadi OB dulu lah, office boy. Pembersih, nyapu-nyapu, untuk ngurus teh, kopi. Kalau itu masih punya kemurahan. Tapi Tuhan Yesus memberi abolisi kepada Simon Petrus. Begitu orang ini kembali melamar ke perusahaan saudara, saudara langsung menerima dia dan langsung jadi manajer. Karena ketika Simon Petrus dapat tugas beri makan domba-dombaku, itu kan mewakili Tuhan Yesus sebagai gembala yang sebentar lagi dia akan pergi. Bayangkan, saya percaya semua kita akan berkata, rasanya abolisi dan amnesti, khususnya dapat abolisi, tingkahnya ternyata arogan sekali. Nggak menunjukkan rasa terima kasih, malah dia akan menuntut hakim dan jaksa yang memvonis dia. Aduh, ini orang nggak tahu berterima kasih. Dan yang menyedihkan, ini orang Kristen lagi. Oke, kita nggak bahas tentang kepercayaannya. Nah, tema pagi ini, kasih karunia akan melahirkan pelayanan misi. Kita buka ayat pertama dulu, Roma 1, ayat yang ke-17. Roma 1, ayat yang ke-17. Ini pengakuan Paulus. Roma 1, ayat 17. Oh, sebentar. Sebentar, saya salah. Ayat 18 kalau tidak salah. Bentar ya, saya cek lagi. Roma 1. Oh, ayat 14. Ayat 14, maaf saya salah. Roma 1, 14. Nah, kalau saudara dan saya mendapat abolisi, mendapat grasi, mendapat anugerah, pembebasan dari semua hukuman dosa kita, ternyata ini sikap hati. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Coba ayat 14 pakai berapa terjemahan yang lain, Phil. Nah, selama saudara dan saya tidak pernah merasa hidup kita ini punya hutang setelah diselamatkan dan diampuni dan dibebaskan dari semua kenajisan, kebejatan, dosa yang kita buat, maka kita harus sadar kita punya hutang. Nah, sebagai orang hidup punya hutang itu nggak enak loh saudara, karena harus dibayar. Aku orang yang berhutang, AYT, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Kepada orang berhikmat maupun orang tidak berhikmat. BIS. Sebab saya mempunyai kewajiban. Ini kewajiban yang harus dibayar. Terhadap segala bangsa. Yang sudah beradab dan yang biadab. Yang berpendidikan
maupun yang belum berpendidikan. TSI, karena saya merasa wajib melayani semua kalangan, baik yang sudah berbudaya maju maupun yang masih terbelakang, baik orang yang berpendidikan maupun yang belum berpendidikan. Ini utang kita. Oke? Terjemahan ayat 15 TSI-nya aja ya, TSI-nya ayat 15. Wah, ini luar biasa. Ayat 15 TSI-nya. Itulah sebabnya, karena hutang tadi, saya juga mau memberitakan kabar baik kepada kalian yang tinggal di Roma. Wow. Saudara, ini kan kita mulai jam 5 WIB subuh tadi. Tadi malam jam 10 WIB, ya 22 WIB. Saya itu diajak bertemu dengan 5 mahasiswa dari kampus UPH, Universitas Pelita Harapan. Nah, dari 5 ini 4 mahasiswa Fakultas Hukum, yang 1 mahasiswi psikologi. Phil, kira-kira yang Kristen siapa ya tadi yang ikut itu? 1 atau 2 orang? 2 orang. 2 orang Yang ya. satu ya Ibu Nanda. Nanda Nur Ya, siapa gitu. itu Islam, yang 1 itu Buddhis. Saudara, saya nggak kenal mereka satupun. Nah, mereka dapat tugas dari kampus untuk mewawancarai rohaniawan-rohaniawan dari semua agama. Nah, yang Kristen saya terpilih. Saya nggak tahu mereka ini siapa. Tapi dalam diskusi 1 jam, hampir 2 jam itu, wow. Salah seorang yang muslim itu berkata, wah, saya jadi tertarik ini untuk baca Alkitab. Wih, 2 jam ya Filipus. Saya jadi tertarik untuk belajar, membaca Alkitab. Saudara, Roh Kudus memampukan saya untuk menjabarkan firman, bukan dengan latar teologi dan bukan dengan latar belakang agama, tapi menjabarkan firman sebagai buku panduan kehidupan. Wih, seru. Nanti ya kalau sudah diupload di YouTube, saudara akan dengar diskusi mereka. Nggak bisa diambil cuplikannya sedikit ya Filipus tentang Bu Nanda tadi ya. Nggak bisa ya? Bisa, Pak. Sekarang ini bisa nggak? Sedikit aja cuplikannya. Yang terakhir itu, wah, saya tertarik ini untuk membaca Alkitab. Muslim saudara. Karena saya tidak bicara tentang dogma, doktrin, tentang agama Kristen, tidak. Nah, yang Buddhis itu suatu hari mendengar podcast saya, ya, itu dia tertarik. Nah, dia mendengar podcast saya bilang bahwa ini seorang rohaniawan yang kami perlu untuk bicara tentang kehidupan. Saya selalu menekankan, sudahlah, jangan bahas tentang topik agama, nggak akan selesai. Saya diajar Roh Kudus untuk mengajak semua orang jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih mengena kalau saudara dan saya selalu bicara dari sudut kemanusiaan, humanity. Itu Bisa jauh lebih sekarang, indah. Pak. Ya boleh, coba ya. Ini YouTube ya, jadi ada gambarnya. Iya. Oke, sebentar ini Papi tunjuk yang Instagram dan Facebook supaya bisa ikut. Iya, mana itu? Yang Nanda saja. Oh, dipanggil ibu. Kenapa dipanggil ibu? beda beda jurusan jadi nggak pernah Oh, ketemu kirain ibu Papi. dosen. Iya, selamat malam Papi. Selamat malam. Saya Ini baru berapa jam jadi yang lalu? kayaknya punya idola baru nih. Wih, boleh, tidak apa-apa.
Saya seneng banget bisa ngedengerin Papi dari sesi pertama teman-teman dari Mas Bambang sampai terakhir tadi Oh Feli itu iya, inspiring banget Papi, luar biasa. Saya sampai catat tadi surat-suratnya dari mulai Roma gitu ya, kemudian waduh, Ulangan, yang bisa terakhir tuh ujian ini, habis ini ujian nanti. sampai yang terakhir tuh Ibrani. Saya luar biasa tertarik banget Papi. Ini Iya, maka itu Ananda, Papi itu nggak bicara soal agama, soal kemanusiaan aja lah. Itu universal, ya toh. saya senang banget Papi bisa bisa ketemu sama Papi langsung gitu. Sosok yang luar biasa tentang kemanusiaan dan toleransinya tuh tinggi sekali di Ya luar harus, iya. dari agama karena kebetulan memang di psikologi sendiri kita juga belajar mengenai kemanusiaan dan juga kejiwaan ya Papi Iya, ya. betul. Oke. Mungkin untuk sesi terakhir ini Papi, em, mungkin semuanya yang akan saya tanyakan itu sudah Papi jawab di pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sebelumnya ya. Padahal belum tanya kok, Ananda belum tanya gimana? Karena tadi saya sudah melihat untuk yang pertanyaan pertama saja udah dijawab sama Papi di surat Ibrani tadi Papi. Iya, iya, Masalah kesucian di tempat tidur suami iya. istri ya Papi ya. Itu menarik sekali gitu. Nah, mungkin boleh di-recall lagi atau kalau ada ayat yang lain lagi boleh Papi disampaikan gitu untuk kami. Wah, Dan ini ini nantang ini. Dan nggak tidur-tidur kalian nanti. Tapi sebentar ya. Pertanyaan boleh Anda Papi. ini Papa akan jawab dengan contoh kasus. Jadi Oke. walaupun bukan Kristen, Hmm. ternyata firman itu tercatat di hati semua manusia. Bahwa pernikahan itu wajib dihormati. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung kalau papi sebut coba dipercepat ini yang sampai dan itu ada di Indonesia mau belajar. Selama khotbah bis datang, kapan semua orang yang merestui perceraian ayah ibunya? Belajar untuk izinnya Papi meskipun saya bukan Ya Kristen nggak apa-apa, nggak Katolik. bicara agama, Tapi kayaknya betul. saya tertarik untuk membaca Alkitab nih jadinya nih. Oh, nah, lihat Kayaknya itu. bagus banget isinya gitu. Iya, Tapi saya hormati pernikahan ini Baru nanya. supaya kami nggak hancur. Keren ya Nanda. Oke, lanjut. Maaf ini kepotong. nggak apa-apa Papi. Saya seneng banget ngedengerinnya. Kayaknya saya mesti belajar untuk izinnya Papi meskipun saya bukan Ya Kristen nggak apa-apa, nggak Katolik. bicara agama, Tapi kayaknya betul. saya tertarik untuk membaca Alkitab nih jadinya nih. Oh boleh, Kayaknya boleh. bagus banget isinya gitu. Iya. Tapi terkait dengan yang Ibrani tadi, Papi, ini lebih Oke, cukup ya. Nah, saudara coba lihat kesan. Apa kesan saudara? Mendengar pengakuan, maaf, seorang muslimah tentang Alkitab. Wow, itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, ini loh saudara. Jadi tema ini sangat kuat bekerja di hati saya. Mau sesibuk apa, mau secapek apa, selelah apa saya. Kalau dapat kesempatan untuk bisa melakukan pelayanan misi, saya akan kerjakan. Karena saya berhutang yang gak akan terbayar lunas. Maaf ya, saya tidak berharap saudara menilai apa yang saya mau katakan. Gak usah dinilai, coba dengarkan saja. Ini perjalanan kami. Tanggal 18 Agustus yang lalu bersama istri saya kami meninggalkan Jakarta lalu ke Los Angeles. Mutar di sini dalam pelayanan selama 2 minggu. Ya. Lalu tanggal 3 September kami suami istri meninggalkan Los Angeles menuju ke Florida. Ada pelayanan di Alabama. Hari Minggu tanggal 7 Oktober kami berangkat ke Washington DC. Ada pelayanan itu hari Minggu. Tanggal 8 kami berangkat ke Amsterdam. Tanggal 8. 9 nyampe ada kesibukan 9, 10, 11. 12 saya balik lagi ke Amerika
karena hari Sabtu tanggal 13 ada pelayanan di San Francisco. Minggu pagi tanggal 14 saya terbang dari San Francisco ke Los Angeles. Ada pelayanan lagi sampai hari ini. Ya, di sini masih Jumat. Besok pagi waktu LA Sabtu, saya terbang ke Ohio, ke Columbus, Ohio. Hari Minggu selesai pelayanan, Senin saya balik ke Eropa, ke Belanda. Tiba Selasa ada pelayanan di Den Haag. Ya, Rabu ada pelayanan di Amsterdam. Kamis ada pelayanan di Hofdorp. Hari Jumat saya ke Jerman, ke kota Dortmund. Dari Dortmund hari Sabtu ke Frankfurt tanggal 27. 28 pagi saya ke Brussels. Ada pelayanan di Brussels. Minggu malam tanggal 28 saya balik ke Indonesia. Tiba tanggal 29 dari Senin 5:30 sore. Ayo ikut, nggak apa-apa, pesawatnya masih ada. Landing di Jakarta hari Senin tanggal 29 jam 17.35. Jam 22 hari itu juga, jadi saya nggak keluar bandara bersama istri saya. Kami pulang ke Nabire. Tanggal 2 Oktober, ya, tadi kok Oktober ya, bukan, tadi September. Yang ke Washington kemana saya salah, bukan, karena sibuk sekali. Nah, tanggal 2 Oktober dari Nabire saya terbang ke Makassar, ada pelayanan. Tanggal 3 pagi Oktober hari Jumat saya ke Palopo sampai tanggal 5. Tanggal 6 saya ke Jakarta, 6-7. Tanggal 8 Oktober kami berangkat ke Banda Aceh. Tanggal 11 Oktober kami naik mobil. Ya, Banda Aceh ke Medan karena tidak ada pesawat hari itu. Di Medan sampai tanggal 11 ada pelayanan, 12, 13, 14 kami keliling ke Siantar, kemana saya nggak tahu, kampung-kampung itu. Tanggal 16 malam saya terbang ke Singapura dari Medan, dari Singapura langsung ke Brisbane. 17 pagi saya tiba di Brisbane sampai tanggal 18 hari Sabtu. 19 saya ke Sydney pagi. 19, 20, 21, 22 saya ada di Sydney. Nah, dari Sydney tanggal 23 saya ke Jakarta. Ada kesibukan lagi di Jakarta. Oke, cukup dulu ya supaya nggak bingung mendengar ini. Ya, akan ke Sydney ya nak. 4 hari Koden di Sydney. Nah, ini baru yang sepenggal ini saja. Saya tidak tahu saudara punya komen apa mendengar jadwal saya yang begitu padat. Seperti Ibu Lina katakan, wih, ini adik saya terkenal, Wimpi Tanoyo. Betul, itu hari-hari hidup saya seperti ini. Anugerah Tuhan, ini loh, karena saya merasa berhutang. Saya ini kalau satu hari nggak buat apa-apa, merasa berdosa sekali. Karena ada banyak orang yang perlu keselamatan, perlu jawaban, perlu jalan keluar. Kok saya santai-santai? Maka itu selalu minta Roh Kudus, pakai saya semau-maumu Tuhan. Itu luar biasa. Nah, jadi kalau saudara dan saya merasa punya utang ini, ada komen dari seorang guru, pusing dengar jadwalnya saja. Iya, nah, luar biasa, itulah gambaran kitab yang hidup di kehidupan. Betul. Berutang, bayarnya enak. Ya harus ini cara bayarnya. Kepada saudara-saudara kita yang memerlukan keselamatan. Oke, kita buka ayat tema kita. 2 Korintus 8 ayat 9. Wih, ini keren sekali. 2 Korintus 8 ayat 9. Ayo kita lihat. Karena kamu, saya ganti kita ya. Karena kita telah mengenal kasih karunia Yahweh kita Yesus Kristus. Nah, perhatikan. Wih. Kita telah mendapat kasih karunia dari Bapa di surga lewat kematian
lewat penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Maka kita harus melakukan pekerjaan misi. Ada yang bilang, oke, Pak Purba kalau saya pensiun ikut, ayo. Karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu yang miskin itu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wih, ini luar biasa. Izinkan saya menguraikan ayat tema ini di doa pagi, ya, supaya kita punya tahu apa yang kita harus kerjakan dalam pelayanan misi. Saudara, ada banyak gereja yang fahamnya, yang doktrinnya Injil kemakmuran. Yang khotbahnya sukses, kaya, berhasil, ada. Nah, gereja yang seperti itu melihat ayat ini, wah, itu makanan sehari-hari. Dan semua jemaatnya, karena para pengkhotbah, para gembalanya, para pendetanya selalu mengkhotbahkan jangan takut miskin. Kita bisa kaya karena pengenalan kepada Tuhan. Nah, ternyata di ayat ini Tuhan Yesus bicara tentang miskin kaya, kaya miskin. Itu enggak cuma untuk materi, tapi untuk semua kehidupan sehari-hari kita. Saya punya kalimat ini mudah-mudahan menjelaskan. Ada orang kaya duit, kaya materi, tapi miskin ngantuk. Ngerti nggak maksud saya? Berarti orang ini miskin, nggak bisa tidur nyenyak. Ada orang kaya raya materi berlimpah-limpah, tapi miskin sehat. Nah ini adik saya sejak bergabung ya di Jambore Tawangmangu tahun 80, hati berkobar-kobar melayani jiwa-jiwa, tema Jambore Coach Army, betul itu dia. Nah saudara, kalau kita melihat ada orang kaya materi tapi miskin sehat, berarti orang ini sakit-sakitan. Ada orang kaya materi tapi miskin bahagia. Ngerti ya? Nah, di ayat ini kalau saudara dan saya sudah menerima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita yang miskin apa saja, ya miskin uang, miskin materi, miskin damai, miskin sehat, miskin ngantuk, miskin sukacita, miskin bahagia. Begitu kita bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, wow, langsung kita kaya semuanya. Semuanya. Nah, ayo kita bongkar. Kapan seorang manusia yang kaya lalu menjadi miskin karena orang ini berbagi kekayaannya? Jawabannya, memberi sampai 0. Nah ini susah. Ya ini susah. Tapi izinkan saya berbagi. Salah satu anak rohani saya namanya Hendra Alexander Louis Eman. Dia orang Minasa. Berapa minggu terakhir itu viral. Karena dia punya akun di Instagram botak berbicara. Memang dia botak. Nah, 2 podcast, 2 IG-nya yang terakhir ini bicara tentang hidup saya. Bagaimana dia bisa menjadi seorang yang hebat karena dia punya orang tua Tionghoa, yaitu kami suami istri. Lalu
Lebih keren lagi viralnya seorang tokoh, seorang public figure di Indonesia namanya Bapak Helmi Yahya memanggil si botak ini untuk masuk podcastnya. Waduh, lebih gempar lagi. Saudara dengar ya, yang belum nanti bisa cari di YouTube, di banyak kok itu. Nah, saudara, kalau saya tidak menemukan kebenaran 2 Korintus 8 ayat 9, saya tidak akan mampu menyekolahkan ratusan orang yang belum tahu supaya jadi tahu. Tahun 81 itu pertama kali saya menyekolahkan seorang anak untuk S1. Itu tahun 81. Nah, sampai tahun ini 2025 kira-kira saya sudah meluluskan 500 sekian S1. Dan yang saya kuliahkan tidak harus Kristen, tidak. Oleh kemurahan Tuhan, hebatnya 2 Korintus 8 ayat 9. Saya sudah meluluskan 60 sekian S2 Master. Oleh kehebatan Tuhan, saya sudah meluluskan 7 doktor. Dan sekarang sedang kuliah ada 3 orang. Lagi sekali. Tidak semuanya Kristen. Kenapa? Karena saya kalau memberi itu sampai 0. Enggak apa-apa. Dan sampai hari ini. Bersyukur. Tuhan masih memampukan saya. Untuk terus menyekolahkan orang. Gara-gara ayat itu. Nah ini mau dikuliahkan ya. Ini pera ini boru atau amang? Ya. Oke ya. Nah hari-hari ini saya mulai mengkerucutkan yang karena terlalu banyak dan makin berat biaya kuliah. Jadi saya mengkhususkan kira-kira 4 tahun terakhir karena makin banyak, makin mahal biaya kuliah, boru purba. Oke. Yaitu hanya yang mau mengabdi jadi guru ke Papua. Maaf, karena kalau dulu saya nggak mikir siapa saja. Tapi terakhir karena keadaan sulit ini, jadi saya mengkerucutkan. Ya, jadi yang mau saya kuliahkan asal mau jadi guru mengabdi di Papua. Oke, saya lanjutkan. Jadi 2 Korintus 8 ayat 9. Itu kalau kita pakai kata kerja waktu, tenses dalam bahasa Inggris, maka tenses 2 Korintus 8 ayat 9 adalah present continuous tense, yaitu sebuah peristiwa yang terus berjalan tidak pernah berhenti sampai kapan Yesus Tuhan itu berhenti jadi kaya mendadak miskin. Dari mendadak miskin tiba-tiba kaya lagi karena dia Tuhan. Sampai kapan dia kaya, miskin, miskin, kaya, kaya, miskin, miskin, kaya. Itu sampai kapan? Saya ketemu jawabannya. Sampai tidak ada orang miskin lagi di bumi, baru firman itu berhenti. Maka kalau tidak ada orang miskin lagi di bumi, doa Bapa kami terjawab. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini kalimat yang betul. Supaya bumi jadi seperti surga. Wih, itu luar biasa. Oi, orang Balikpapan hadir. Oke, kembali lagi ke ayat itu. Jadi begini saudara, saya menghidupi betul ayat ini. Maka itu saya nggak takut jadi miskin kalau berbagi. Karena begini konsepnya. Yesus itu Tuhan.
Maka itu ini ilustrasi. Misalnya hari ini ya yang kita gabung di komunitas MGC Morning Prayer of Jesus Christ, ya misalnya kita ini rombongan miskin yang pertama jumpa Tuhan Yesus. Oke? Begitu hari ini kita jumpa Tuhan Yesus, wah, Tuhan Yesus melihat kita miskin semua kita. Langsung dia beri semua kekayaannya kepada kita. Langsung dia miskin mendadak gara-gara kita. Tapi karena dia Tuhan, nggak lama dia kaya lagi. Baru kaya sebentar. Rombongan miskin kedua muncul. Apa yang dia buat? Miskin lagi. Karena semua kekayaannya dia beri kepada rombongan miskin kedua. Nah, karena dia Tuhan, maka dia kaya lagi. Ya ampun, baru kaya sebentar. Rombongan miskin ketiga muncul. Lalu dia beri semua. Maka dia miskin lagi. Nah, saya stop dulu. Kalau enggak selesai ini sampai kapan. Saudara dan saya, mantan miskin rombongan pertama. Tolong jawab pertanyaan saya. Masih ingat ketika Yudas bertanya, ngapain ada pemborosan? Minyak mahal ditumpahkan sia-sia. Yesus berkata, orang miskin selalu ada dengan kita. Itu ayat yang saya pakai. Jadi saudara dan saya yang baru kaya mendadak, belum sempat nikmati semuanya. Ternyata kita bertemu dengan orang-orang miskin. Jangan takut berbagi. Langsung jadilah miskin detik itu juga. Dan jangan takut miskin. Karena kita sudah bersatu dengan Tuhan Yesus, percayalah, enggak lama kita kaya lagi. Begitu seterusnya, lanjutkan sendiri, sampai tidak ada orang miskin lagi. Karena semua kita yang mantan miskin jadi kaya. Dan jangan takut miskin, sebentar lagi kita pasti kaya lagi. Saya cuma cerita, 26 Agustus 2 bulan yang lalu, saya mensyukuri oleh karena kasih karunia-Nya. Saya ada di pelayanan misi, itu 53 tahun. Dan bayangkan 53 tahun gak miskin-miskin, padahal berbagi terus. Maka itu saya bisa membuktikan hebatnya 2 Korintus 8 ayat 9 ini. Sudahlah, jangan takut miskin. Kita buka Yesaya 58 ayat 10. Ya, ternyata dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru ini luar biasa. Kalau bisa menemukan terjemahan yang lain ada kemiripan dengan kata ini, ayo kita belajar baik. Wah ini, woi Pak Vendri Yantohi, lama nggak ketemu ini, hari ini ketemu. Yesaya 58 ayat 10. Luar biasa Papa kita mengajar kita untuk memberi. Ya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, apa yang kau inginkan sendiri? Dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, sejak saya menemukan firman ini, ternyata Papa punya standar. Perhatikan standar. Bahwa kalau kita mau berbagi pada orang susah, orang lapar, dan sejenisnya, tidak boleh pakai istilah, ayo kirimkan baju bekas. Terus diperhalus, pakaian layak pakai, sama sebetulnya. Ternyata tidak boleh.
Standar surga kalau kita ingin masuk dalam pelayanan misi, justru harus berbagi kepada siapa saja. Seperti yang kita inginkan sendiri. Wah, ini luar biasa. Ayo mikir. Jadi kalau kita tidak mau pakai pakaian bekas, maka jangan beri pakaian bekas kepada orang lain. Berikan yang baru. Beli yang baru untuk mereka. Nah, kalau memang kita punya yang layak pakai masih bagus, apa saja barang di rumah, nggak apa-apa kita bagi. Asal kita sudah membagi yang seperti yang kita inginkan. Ini standar mulia. Hebat sekali. Nah, seperti itu Tuhan Yesus berbagi kepada kita sampai miskin walaupun dia kaya. Karena dia tidak memberi yang sisa, yang sudah expired. Tidak. Ini luar biasa. Ya, terima kasih Phil. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikianlah harus engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Catat Ulangan 15 ayat yang ke-11. Nah ini, ayo saudara, kita selalu makasih. Hendrik, senang sekali kamu muncul. Jelas ya? Ini loh pelayanan misi yang sesungguhnya. Yang berbagi hidup. Nggak cuma ngomong saja. Oke. Saya akan berhenti sebentar. Saya mau beri kesempatan kalau ada di antara 59 peserta pagi ini ingin menanyakan sesuatu. Saya beri kesempatan dulu. Supaya tidak terputus. Ayo. Ada yang mau tanya atau nambahkan sesuatu? Silakan. Ya, terima kasih Koden. Ya, oke sebentar Ya, ya. sekarang siapa yang mau Facebook, bertanya? Instagram Oh saya ya, tunjukkan. Oke. siapa yang mau bertanya tentang pelayanan Ya, Koden atau menambahkan ya, atau nggak menambahkan? cuma bertanya. Silakan. Ayo kita berbagi, saudara. Adakah? Jangan diam dong, ayo. Pak Titus? Iya, monggo, selamat monggo, Pak pagi. Titus. Pak Daniel. Pak Titus dulu, monggo. Ya, selamat pagi, Koden. Lama nggak ketemu. Iya. Terus pundi kabaripun? Luar biasa pengajarannya pada pagi hari ini. Matur nuwun ya. Sami-sami. Matur nuwun. Ya. Yang ingin saya tanyakan tadi tentang amnesti dan abolisi. Ya. Apakah kita ini yang sudah diberi abolisi sama Tuhan Yesus ya? Kita ini sudah diberi abolisi sama Tuhan Ya. Yesus. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang kok kita ini masih ada hati yang apa iso, Hitung-hitungan. apa tenan gitu loh. Ya, Soalnya kadang-kadang kita ini kan nek wong Surabaya ngomong sik seneng gawe dosa itu loh. Nah, itu loh. Tidak taat itu loh maksudnya. Nah, Ya. untuk supaya lebih sungguh-sungguh lagi bahwa kita ini memang sudah betul-betul ditebus dan disucikan. Kadang-kadang masih ada yang mengatakan, yuk kita adakan ibadah pelepasan kutuk dan lain sebagainya. Padahal kutuk itu kan sudah dilepas ketika kita percaya. Bagaimana ini tanggapannya, Koden? Terima kasih. Ya. Saya akan berikan 2 contoh di Alkitab. Yang pertama Lukas 7. Nggak usah dibuka ya karena waktu. Dalam Lukas 7 itu ada kisah yang sangat luar biasa ketika Tuhan Yesus diundang makan malam di rumah Simon, orang Farisi.
Masih ingat ya? Nah, saudara, kalau kita ingat peristiwa itu, Tuhan Yesus itu tidak datang karena makan malam gratis. Tidak, ya. Tapi Tuhan Yesus datang ke rumah Simon itu karena malam itu di kota Simon tinggal ada seorang perempuan yang betul-betul sedang membutuhkan Yesus. Maka itu dia datang kepada Tuhan Yesus, kepada Simon. Nah, oke, ringkas cerita, kita tahu begitu. Saya punya gambaran begini, saudaranya. Perempuan ini sadar dia nggak mungkin masuk ke rumah Simon sebab dia orang berdosa, karena di ayat 37 berkata di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Nah, ini kata terkenalnya bukan positif tapi negatif. Jadi saya bayangkan dengan membawa botol dari porselen yang mahal itu, perempuan ini mondar-mandir di depan rumah Simon. Masuk enggak ya, masuk enggak ya, masuk enggak ya. Enggak tahu berapa kali. Akhirnya dia berkeputusan, terserah, aku mau dilempar keluar, mau diapakan. Aku harus masuk untuk berterima kasih kepada Yesus yang sudah membebaskan aku dari hukuman mati. Nah, memang sampai hari ini belum semua gereja mengakui bahwa perempuan di Lukas 7 adalah perempuan yang sama di Yohanes 8 yang pagi itu dilempar oleh para imam orang Farisi ke depan Yesus untuk diadili. Tapi Tuhan Yesus berkata, siapa yang di antara kalian merasa tidak berdosa, silakan lempar batu duluan. Saudara bisa bayangkan, tinggal satu kata saja. Lakukan hukum Musa, mati dia. Nah, Pak Titus, itu yang membuat saya pribadi tidak pernah hitung-hitungan kepada Tuhan Yesus. Bahkan secara naluri manusia ya saudara, maaf bukan hanya manusia, hewan. Lihat 3 tahun terakhir ini di sosial media kita banyak film-film pendek tentang hewan-hewan yang ditolong. Lalu mereka berterima kasih. Ngikuti enggak? Itu kalau saya lihat itu bagus loh. Hewan aja tahu berterima kasih. Ya, baik ikan, baik burung, baik binatang, 4 kaki, melata, semua. Coba cari itu. Nah, saudara, kalau kita sadar bahwa dosa kita harus dihukum mati, tapi dibebaskan gratis, maka saya percaya rasanya sulit menyakiti hati Yesus untuk kita berbuat dosa lagi. Maka itu ketika Simon melihat perempuan ini nangis dan membuka rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Aduh, lihat Simon mencibir. Katanya dia nabi, masa nggak tahu siapa orang ini? Lalu Simon dipanggil, Simon, aku punya pertanyaan kepadamu. Kalau ada 2 orang, saya pakai rupiah ya, berhutang pada seorang 5 miliar, padahal gajinya cuma 3 juta sebulan. Tapi dia nggak bisa bayar dan mohon pengampunan, pemohon abolisi, amnesti. Akhirnya dibebaskan 5 miliar. Dan ada orang yang berhutang hanya 500.000. Dibebaskan juga. Nanti saudara baca ya Lukas 7. Saya nggak ada waktu. Lalu pertanyaan Tuhan Yesus. Menurut kamu Simon, siapa dari 2 orang ini yang paling berterima kasih? Saudara, kita dengar Yesus. Simon berkata, ya tentunya yang dibebaskan 5 miliar. Nah, Pak Titus dan semua kita, kalau ada di antara kita setelah mendapat kasih karunia, merasa tidak punya utang kepada siapa saja. Karena orang itu merasa dosaku cuma dikit kok.
Maka orang yang merasa dosanya cuma dikit, orang itu pasti pelit, orang itu pasti tidak ingin membalas kasih Tuhan untuk membagikan abolisi amnesti kepada orang lain. Ayo kita perhatikan ini. Ya, terima kasih Bill, Lukas 7:47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Coba lihat TSI-nya, Phil. Sambil cari, Phil, Papa lupa. 1 Yohanes 1 ayat berapa ya? Bahwa definisi orang berdosa bagi Tuhan adalah orang yang merasa tidak berdosa. Bapak lupa ayat berapa ya? TSI di Lukas 7:47. Jadi aku menegaskan kepadamu, Simon, bahwa dosanya yang begitu banyak sudah diampuni. Itulah sebabnya dia menunjukkan kasihnya terhadap aku dengan cara yang luar biasa. Tetapi orang yang diampuni dari dosanya yang sedikit hanya akan mengasihi dengan sedikit juga. Pak Titus, kalau kita sadar kebejatan kita, kenajisan kita, kekotoran kita nggak akan pelit untuk berbalas kasih itu. Ya, ini dia. 1 Yohanes 1 ayat 10. Ini definisi orang berdosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, bukan cuma dosanya dikit loh, merasa tidak berdosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi ibu bapak saudara-saudara, definisi orang berdosa di hadapan Tuhan itu justru kalau ada orang merasa tidak berdosa. Wih, keren sekali. Maka itu kalau kita ingat dosa kita banyak Tuhan ampuni, ayolah kita balas. Bukan kepada Tuhan tapi untuk orang lain. Terus bunyi Pak Titus, jelas? Puji Tuhan. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih. Sami-sami. Lanjut Lina, ada lagi? Shalom Pak Daniel. Ya. Pak Daniel. Yo langsung Pak Priliana. Di dalam hidup saya baru lihat satu orang yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Hanya Pak Daniel saja yang baru saya ketahui. Saya sangat terharu Pak Daniel. Pak Daniel orang satu-satunya di dunia saya tahu bahwa Pak Daniel yang melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih, maaf. Saya merasa terharu. Semua kita bisa, Bu Apriliana. Semua kita bisa. Bisa, tetapi yang melakukan hanya mau Pak Daniel saja. Wah, ada yang lain. Saya juga bisa, yang bisa saya lihat yang baru melakukan Pak Daniel. Di seluruh dunia saja sampai ke ujung bumi Pak Daniel pergi. Saya ingin tetapi tidak bisa melakukan Pak Daniel. Bisa dengan doa. Ya. Iya. Oke, makasih loh Bu Priyana. Iya, terima kasih Pak Daniel. Puji Tuhan. Ya. Oke. Yang lain? Ada tadi Ibu Peranika, silakan Bu Peranika. Shalom Pak. Selamat pagi di Indonesia. Saya mau nanya nih Pak, apa yang Bapak paparkan, saya begitu tertarik ya yang tentang orang kaya yang menyambangi ataupun membiayai orang miskin, tiba-tiba dia jatuh miskin lagi, sampai beberapa kali Bapak contohkan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apa yang di dalam aplikasi kehidupan saya, contohnya tuh di dalam saya menaungi beberapa kelompok lansia. Jadi ketika mereka mempunyai kesulitan ataupun mereka punya keinginan untuk bisa
ikut dalam kegiatan keluar dari Sadaniang, baik itu ke Singkawang ataupun ke Mempawah, mereka punya kerinduan, tetapi mereka terbatas dengan kemampuan mereka. Nah, di sini saya seperti yang dikatakan bahwa kita sudah merasakan kasih karunia daripada Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita, semampu saya untuk berbuat. Tetapi dalam setiap tindak tanduk saya selalu ada cibiran dan selalu ada hal kata-kata yang membuat down ya diri kita. Ketika kita berbuat kepada orang yang dikatakan ya, kalau seperti anggota saya itu kan karena lansia Pak, jadi mereka mengharapkan uang dari pemberian dari anak. Jadi kalau misalnya ada diberi anak, ada mereka ini. Baru bisa Tapi kalau berbagi. tidak, ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan Pak, Oke, Guru Purba saya ngerti. Saya akan apakah jawab. tindakan saya Ya, di dalam Saya akan jawab ya supaya waktunya cepat. Oke, Ayo Pak. kita buka 2 Korintus 8 mulai ayat 1. Nah, saudara, kenapa Paulus tiba-tiba bisa menjabarkan 2 Korintus 8 ayat 9? Wah, ini ternyata hebat sekali. Ya, ada penyebabnya. Kita buka 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Judulnya pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Nah, kembali kasih karunia. Ini tema kita ya. Tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Kasih karunia apa yang mereka terima? Ditulis begini. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat. Saudara, kalau kita baca ayat ini, aduh, dicobai dengan berat, itu kan gak enak sama sekali, bukan? Ya, tapi Tuhan hadir untuk hidup mereka, dicobai dengan berat, gak enak. Ya, mendengar kata dicobai aja sudah, aduh, rasanya bagaimana gitu ya? Tapi ini dengan berat lagi. Dalam pelbagai penderitaan. Lihat Guru Purba, 2 kondisi ini, aduh, dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Aneh, sukacita mereka meluap. Wih, ini luar biasa. Nggak masuk akal. Bagaimana manusia yang sedang dalam mengalami pelbagai dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, kok sukacitanya meluap? Kita akan ketemu rahasianya nanti. Lalu kondisi ketiga, setelah dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, kondisi ketiga, dan meskipun mereka sangat miskin. Jadi kalau para lansia yang baru Purba layani hanya dapat uang dari anak-anak, mereka masih dapat uang. Ini sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Bagaimana ceritanya? Nah, saya menemukan definisi dari seorang anak saya yang guru. Apa bedanya miskin dan sangat miskin? Anak saya ini hebat. Dia berkata gini, miskin itu tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin, apa-apa tidak punya. Wih, betul juga ini. Saudara bayangkan. Dalam 3 kondisi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka sangat miskin. Kok bisa mereka sukacita meluap dan kaya dalam kemurahan? Ternyata kalau kita nggak punya materi, kita masih punya mulut, masih punya tangan.
pakai mulut untuk menghibur orang, pakai tangan untuk menolong orang. Maka itu purba stop dengarkan kata orang. Saya mau katakan 100% kalau ada orang komentar tentang apa yang kita buat, itu pasti orang pelit yang tidak pernah memberi apa-apa. Maka itu mereka iri hati kalau kita bisa berbuat. Ya jadi gak usah perhatikan kalau ada orang itu, biarin saja. Saudara, ini luar biasa. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Nah, ini yang sulit dimengerti. Bahkan melampaui kemampuan mereka. TSI-nya, Phil. TSI-nya ayat ini. Wih, ini sungguh-sungguh luar biasa dalam kondisi seperti itu. Ya, ayat 3 TSI-nya. Saya bersaksi bahwa mereka memberi melebihi kemampuan mereka dan semuanya memberikan secara sukarela. Saya percaya sesusah-susahnya kita hidup mungkin tidak seberat saudara kita di gereja-gereja Makedonia. Maka itu ayo kita berbagi. Tema kita menarik. Kasih karunia menghasilkan pelayanan misi. Terima kasih Tuhan. Ini luar biasa. Jadi jangan pelit saudara. Setiap kali kita sadar dosa kita tak terukur. Tapi Tuhan memberi pengampunan. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Luar biasa. Ayo Ibu Lina, bagaimana Ya, ini? ada lagi kah? Tapi Koden, ada Pak Jo di sini. Pak Jo, dan itu menginspirasi saya juga sebenarnya, meneguhkan. Karena Pak Jo pernah bilang gini, pekerjaanku adalah ladang pelayananku. Ya, Setiap betul. kali kalau ada Setuju sekali. orang bilang gini, Lin, tolong dong cariin karyawan nih, gue butuh gitu. Terus saya bilang nih, oh ada tuh orang Kristen, minta maaf ya. Banyak sekali yang tidak mau menerima gitu. Saya tanya, kenapa sih? Males gue kalau urusan sama orang Kristen. Kenapa? Karena nanti bentar-bentar, Pak maaf ya saya izin ada pelayanan. Pak maaf ya saya izin mau ke gereja. Males dah gue kalau urusannya Ada doa. kayak begitu. Iya. Nah itu gimana Koden? Dalam hal Ya, seperti itu. Pelayanan itu, misionaris. iya, enggak. Itu kesalahan kami para pengkhotbah yang menganggap pelayanan harus di gereja. Padahal menurut menurut Matius 25 ayat 40, melayani itu harus di luar gereja. Karena di luar gereja mereka yang membutuhkan keselamatan, pengampunan, penebusan, kesembuhan. Yang di gereja sudah selamat. Betul. Saudara, kalau kita mau jujur ya, saya nggak tahu ini generasi muda yang diperkosa, saya pakai kata diperkosa oleh para pemimpin gereja untuk aktif minggu pelayanan, musik, tamborin, WL, ya singer semuanya. Senin ada doa jemaat, Selasa ini lagi, Rebo latihan, Kemis apalagi. Saudara sampai kembali Minggu, kasihan loh. Padahal Tuhan Yesus berkata, kitalah terang dunia dan garam dunia. Tapi begitu orang-orang muda gereja ini dilepas ke marketplace, mereka kayak monyet bodoh, kerbau tuli yang cuma tola-tole, nggak tahu mau ngapain. Sebab 90% hidup mereka hanya di gereja. Ini jebakan iblis. Pantas kalau banyak perusahaan nggak mau terima karyawan Kristen, apalagi kalau aktifnya di gereja, malas. Kalah bersaing dengan yang bukan Kristen.
Ayo berubah. Oke, lanjut, Lin. Terima kasih, Koden. Ada lagi yang mau bertanya Ya, atau memberikan peneguhan? ya, Ada Pak thank Jo you. Surabaya, monggo. Ya, sambil menunggu Pak Jo, Koden, terima kasih bahwa pelayanan itu sebetulnya kita harus keluar ya Pak Den ya, sesuai dengan Matius Ya, 28 ayat ya, 19. Karena ya. itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin ya Pak Den ya. Karena kalau dalam Amin. gereja sudah orang benar Pak Den. Tuhan Yesus Ya, datang bukan untuk orang yang benar, tapi datang untuk orang berdosa. Luar biasa. Makanya itu teman-teman tetap semangat melayani. Karena moto DMJC, bahwa pelayanan itu bukanlah pengorbanan, tapi pelayanan itu adalah kehormatan bagi kita bisa melayani Tuhan Yesus amin. Kristus. Amin. Silakan lanjut Bu Lina. Teman-teman Yohanes banyak. Amin. nulis saja. Oh, Yohanes kalau mau tanya nulis saja karena Pak di kereta. lagi mau pulang Pak Jo dia ke Surabaya karena ada pelayanan di Oke. Surabaya. Anaknya pendeta Deborah, Iya, Pak Jo itu. masih ingat saya. Iya. Sambil Oh, menunggu Bu Lina, ya. ada Bu Megi Sumakul nih, Bu Megchan. Silakan Bu Megchan. Nah, shalom Bu Megchan. Wah, Pak Wimpi bilang, Bu Lina, sejak SMP kelas 1 saya bergabung terlibat di persekutuan doa sekolah. Roh Kudus berbicara, Pak Jo akan dipakai melayani Tuhan melampaui mamanya. Wah, berarti Pak Wimpi kenal dengan Pak Jo dong ya? Iya, karena orang Luar Surabaya biasa. pasti Teman kenal nih Bu Bukit Lina. Doratan dengan Yohanes ini. Oh, Pak Jo kenal. Oh, Ya, waktu SMP kelas 1 saya sudah monggo. di gerejanya tempatnya Koden melayani. Jadi waktu itu Pastor Joe ini belum belum sungguh-sungguh gitu loh. Tapi dalam hati saya, hati kecil saya, Roh Kudus bicara bahwa suatu saat dia akan jadi orang hebat, dan kita tahu sendiri bahwa dia jadi orang hebat luar biasa ya. Keren. Mantap Pak Sekarang, Wimpi. sekarang dia menginspirasi saya. Wow, luar biasa. Betul Pak Wimpi. Saya juga banyak terinspirasi oleh Pak Jo, apalagi oleh Koden. Tadi ketika bicara tentang jadwal yang begitu padat, saya Koden, apa kabar Koden? terinspirasi bahwa ketika kita melayani, memang nggak ada alasan ya Koden ya. Bisa bilang, saya capek kan, saya habis pelayanan, izin dong. Iya. Karena banyak Koden, para pelayan-pelayan yang ketika dengan pelayanannya kemudian bilang, saya kan capek, nggak bisa bangun, jadwal saya, aduh. Nah, ini kalau lihat Koden dengan jadwalnya terbang sana sini, jangan bilang kalau naik pesawat itu nggak capek, gitu. Tetapi Koden tetap punya semangat di usia yang Pak Den ke-17 itu plus kan Koden? Raja Wali. Bu Lina, Pak Den balik Bu Lina, Ya. pilot aja Ya. angkat tangan. Pilot aja angkat tangan kalau melihat jadwalnya Koden ini. Memang Koden Angkat luar tangan, biasa. angkat kaki. Mau ada apa lagi? Angkat tangan, angkat kaki. Kepengen seperti Iya. Pak Den. Ayo, bisa. Kita Koden sama-sama Sebentar lagi Pak Weni ini menyusul Koden ini. Amin. Saya tuh luar biasa Berarti kalian punya kita- kesehatan loh. Gak pernah flu, Iya, gak pernah apa. Suaranya selalu menggelegar, on fire. Kita doakan terus, Luar Koden. biasa. Terima kasih. Terima Koden, kasih. Koden, Pak Weni ini Saulus menjadi Paulus Koden. Ya. Betul. Enggak, Pak Den. Ya. Luar biasa. Ayo dilanjut teman-teman. Ya. Ada Pak Daulat. Itu Pak Ada Daulat. lagi Monggo kah? Pak Daulat. Ya, Pak Daulat. Silakan Pak Daulat. Shalom, hambanya. Ada Pak Daulat, silakan. Ada. Pak Daulat mau bertanya, meneguhkan. Shalom. Shalom untuk kita semua, selamat pagi. Wah, ini pagi-pagi pencerahannya begitu kuat ya. Dan juga apa yang sudah kita dengarkan tadi dari Koden ya. Memang kita semua pingin seperti apa yang dilakukan oleh Koden ya, sebagaimana Tuhan sudah lakukan ya kepada buat contoh sehingga kita apa. Tapi dari segi nyata aja yang kita lihat sekarang ya, bagaimana apa yang saya memang belum begitu secara belum tahu betul tentang Koden, tetapi ya ini sering saya dengar ya, sering juga saya lihat apanya
bahkan YouTube-nya ya. Bukan YouTube ya, apa namanya? Perjalanan pelayanan beliau yang ingin kita sebenarnya ya, tetapi kadang itulah kita seperti itu. Panggilannya beda-beda. Panggilannya nggak usah merasa bagaimana ya. Iya, tapi itu pun biarlah menginspirasi kita semua dan Amin. mudah-mudahan ke depannya bisa lebih giat lagi untuk pelayanan Tuhan, bukan memang hanya di dalam seperti yang dikatakan dalam satu kotak, tetapi kalau bisa bagaimana terbang sini terbang sana seperti itu. juta lu nih. Itu saja saya rasa, dan memang di MGC ini ada sarana seperti itu, memang diberi untuk bisa banyak sana berjalan sini pelayanan secara konkret ya, pelayanan dalam lapas-lapas sebagaimana Ya, kadang banyak kerjaan itu. Ya. ya itu saja, mudah-mudahan semakin maju Ya, semua, terima kasih. makin sehat semua. Tuhan berkati. Puji Tuhan, Amin. makin sehat. Ya. Ya, Thank you. terima kasih. Terima kasih Pak Dolat. Tadi seperti yang Koden bilang, bahwa masing-masing dipanggil di dalam pelayanan yang berbeda. Kalau Koden, panggilannya terbang dari satu kota ke kota, dari satu negara ke negara, dari satu benua ke benua. Mungkin yang lain berbeda. Kita nggak bisa Raja samakan Wali. seperti Koden. Raja Wali. Kalau kayak Ibu Amin. Ibu April tuh di Surabaya, saya dengar sedikit bocorannya nih. Ibu April ini adalah melayani melalui persekutuan doa dan juga melalui dana. Nah, itu kan beda lagi ya Koden ya. Iya. Jadi Apa saja masing-masing bisa sudah kita dipanggil pakai. sesuai dengan ladangnya. Padahal Gitu. saya stroke. Kita tidak bisa membandingkan. Padahal kelihatan bakal. Tapi kan tetap bisa melayani, Bu April. Ya, tidak apa-apa. Anugerah Tuhan. Amin. Ya. Sabar, Bu April, Amin, tetap benar Bu semangat. April. Bahwa Salam. dengan kondisi Saya ya, Pak Nelson, silakan monggo. Jua Koden. Pak Nelson muncul. Jua. Terima kasih. Saya memang benar-benar berubah, bukan karena Koden saja mungkin, tapi salah satu pemicunya itu ketika Lapas Porong 2 bulan sebelum saya pulang, Koden berkesempatan datang ke Lapas Porong. Iya. Wah, itu luar biasa. Sebelumnya juga kita ikut ketika pandemi 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat, itu dapat terpencerahan Koden dengan Zoom ya, dengan Zoom. Jadi terima kasih, ini memang amanat agung ini kadang-kadang saya bingung menerjemahkan. Ini keluar daerah, keluar dari sarang kenyamanan untuk ke sebelah-sebelah dengan doktrin bukan karena Kristen. Itu yang saya coba mencari dari mana masuknya kadang-kadang ini gitu. Tapi pelan-pelan saya ikuti terus. MGC salah satu model yang saya pikir ini terus diikuti, termasuk Koden juga. Jam berapapun Koden, ketika saya masih di penjara itu masih ada kesempatan. Di Amerika siang, di sini jam 1 pagi saya ikut. Wah, itu benar-benar menerjemahkan. Jadi amanat agung ini yang kadang-kadang bagi saya ini kemana ini ya? Kemana ini dalam arti pelan-pelan. Yang mana saya belum menemukan yang benar-benar bisa sampai pada titiknya. Atau mungkin begitu, mencari terus untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Kristus. Untuk saat ini kami dengan MGC juga ke lapas di Nusa Kembangan ya, saya sudah 4-5 kali ke sana. Terima kasih juga kepada semua teman-teman di sini, khususnya MGC, Koden. Itu 2 Zoom yang saya ikuti terus, kapanpun itu ada. Jadi terima kasih, itu mengubah saya, paradigma saya yang dulu bagaimana di dunia luar, dunia kekerasan, dunia birokrasi, yang mana dulu dibilang orang, kalau kamu lembong, mungkin kamu akan menjadi abolisi juga, tetapi ternyata jadi abon sapi. Tapi nggak apa-apa, apapun kata orang, saya tetap setia, tetap mengubah hidup saya yang 180 derajat bagaimana dulu dengan sekarang. Damai sejahteranya luar biasa, bukan karena uang ternyata, karena kita menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang cukup baik. Ini yang saya terus mau belajar. Terima kasih Koden, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Nelson.
Tetap semangat Pak Nelson untuk mencari tempat yang pas untuk melayani. Karena Bapak sudah dipanggil. Tapi pelayanan misionernya seperti gimana? Gitu ya Koden ya? Jangan Ya, samain sama ya, Koden. ya beda-beda panggilannya. Setuju, Kayak, Koden. iya, Setuju. saya terlambat kenal Koden. Mungkin kalau tahun 80-an, awal 90-an saya kenal Koden, saya udah jadi guru di Papua. Karena dulu cita-cita saya jadi guru di Papua. Jakarta perlu Belum Lina. terlambat, Bu Lina. Kalau mau belum terlambat sih. Ada janji nanti. Kalau sudah selesai waktunya, Tuhan kasih, saya pasti ke Nabire. Siap. Amin. Bu Ya, Lina. Ada lagi nih, ada orang biasa dari Bali. Pak Orang Darwan, biasa. Pak Darwan, orang biasa yang Shalom. melakukan pekerjaan yang luar biasa juga nih. Manakah? Shalom hambanya. Mana nih Pak Darwan, orang biasa? Wah, bulan November saya ke Bali. Saya harus ketemu, wajib ketemu orang biasa ini. Silakan. Orang biasa yang melakukan pekerjaan yang luar biasa Ya, melalui sambil Yayasan menunggu orang Muhammad. biasa ada Pak Jack dari Tulungagung. Silakan Pak Jack. Dari tadi komentar terus nih Pak Jack dari Tulungagung. Monggo. Oh, Monggo Pak Jack. monggo Pak Jack. Tulungagung Nyimak berarti katanya. dekat sama Pak Filipus dong. Oh, menyimak. Nyimak Berarti ini katanya. satu wilayah dengan Pak Filipus ya, Tulungagung. Iya benar. Ya, Tadi tetangga Pak Filipus kita. bilang juga orang Tulungagung. Tetanggaan Bu Lina. Wait, Tetanggaan. tetanggaan. Ya, ada Berarti bisa Pak ngobrol-ngobrol Paul Gulo. pelayanan. Silakan Pak Paul Gulo. Ada Pak Paul Gulo. Nah, ini Pak Paul Gulo juga pelayanannya Iya, luar orang biasa. buta, marginal, luar Nah, punya biasa. Pray for Indonesia. Jauh, Melayani orang Pak buta Paul. dan juga Betul. melayani makan. Monggo Pak Paul. Ada Pak Paul? Atau sudah sibuk Sabtu ini? Biasanya Pak Paul sibuk apa ya? Kalau Senin saya ingat tuh. Pak Paul itu kalau Senin siap-siap untuk pray for Kalau gitu, Indonesia. kita panggil Silakan. Michael ya, Bapak Michael, Pastor Michael Rundengan, monggo, NYC. Iya, sampai ketemu. Sampai ketemu. Shalom, Pastor Michael Rundengan. NYC? NYC. Atau yang lain juga boleh ya? Iya. Halo, selamat pagi. Monggo, selamat pagi. Saya mohon doanya. Barusan saja rumah anak saya kena tenung karena tiba-tiba kaca pecah, tidak ada orang. Tuhan Kaca melindungi. atas rumah itu loh kena mungkin ditenung orang karena anak saya anggota DPR yang jujur 100%. Jadi mungkin mereka nenung anak saya, jadi kaca itu tiba-tiba pecah, tidak ada orang satu pun. Mohon Ya, doanya. Pak Briana, jangan Mohon takut, doanya Pak ada Den. Tuhan yang melindungi. Ya, Ya, amin. oke. Oke. Ya, Pak Doni Kumayas, silakan Bro Doni Kumayas. Pastor Doni. Shalom, Pastor Doni. Ya, tetap semangat Shalom Ibu juga. April, percaya bahwa Tuhan Iya, jaga. Ya, amin. Pak Doni, monggo. Ya, Itu memang tenung yang tidak bisa masuk, jadi pecah itu bola apinya. Saya dulu pernah dididikan juga orang. Ya, karena Tapi kuasa karena kita anak Tuhan, kita taat sama Tuhan, makanya itu pecah, tidak bisa masuk. betul ya, Bu April. amin. Kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita lebih besar dari kuasa apapun yang ada di muka Amin. bumi ini. Amin. Barusan Amin. saja saya dengar ini, barusan 5 detik ini barusan saya baru sama pegawai saya, katanya kaca ruang tiba-tiba pecah. Ya, Bu Aprilia aman, percaya. Aman Amin, dalam Pak perlindungan Tuhan, Ya, Bu Aprilia. Amin. Ya, Tetap. Ya selanjutnya. begitulah dunia. Kalau ada orang jujur mah dihancurin. Ya, tapi tetap harus jujur. Pasti. Kalau kita pasti, tidak pasti, jujur, apa pasti, bedanya? Pasti. Ya, tetap semangat Bu April dan Tetap tetap semangat. dukung anak Tetap. Ibu untuk menjadi Oke, kalau anggota, nggak ada, keluar ya. menjadi Ada, wakil Pak. rakyat. Yang lain. Pak Pak Doni Doni. Kumayas,